Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Kusuma. Saya di sini akan menjelaskan pengawetan ikan dengan cara penggaraman. Sebenarnya terdiri dari dua proses, yaitu proses penggaraman dan proses pengeringan. Proses penggaraman dilakukan untuk menghambat mikroorganisme dan enzim perusak daging ikan. Hasil akhir dari pengawetan dengan proses penggaraman ini adalah ikan asin. Secara umum, prinsip penggaraman adalah meresapnya garam dan yang ditaburkan ke seluruh tubuh ikan secara lambat namun pasti, sehingga terjadi tekanan osmosis yang seimbang. Larutan garam yang ditaburkan ke tubuh ikan akan menyebabkan air yang berada dalam tubuh ikan keluar, sehingga cairan yang berada dalam tubuh ikan menjadi makin kental dan kadar protein menggumpal, serta sel daging ikan menjadi mengkerut. Saya Tasya Nurul Tazkia dari kelas 12 MIPA 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan penetrasi garam dalam tubuh ikan yaitu tingkat kemurnian garam, ketebalan daging ikan, kesegaran ikan, temperatur ikan, dan konsentrasi larutan garam. Yang melatar belakangi dilaksanakannya praktikum mengenai pengawetan dengan penggaraman ikan asin, yaitu untuk memperpanjang daya tahan dan daya simpan ikan. Jadi, pada dasarnya penggaraman dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam daging ikan sampai titik tertentu sehingga bakteri yang terdapat dalam daging ikan menjadi mati. Perkenalkan, nama saya Yinit Leita Dewi dari kelas 12 MIPA 6. Penggaraman kering. Metode penggaraman kering menggunakan kristal yang dicampurkan dengan ikan. Pada umumnya, ikan yang berukuran besar dibuang isi perut dan badannya dibelah dua. Dalam proses penggaraman ikan, ditempatkan di dalam wadah yang kedap air. Ikan disusun rapi dalam wadah selapis demi selapis, dengan setiap lapis ikan ditaburi garam. Lapisan paling atas dan paling bawah wadah merupakan lapisan garam. Garam yang digunakan pada proses penggaraman umumnya berjumlah 10% sampai dengan 35% dari berat ikan yang digarami. Pada waktu ikan bersentuhan dengan kulit atau daging ikan, garam itu mula-mula akan membentuk larutan pekat. Larutan ini kemudian akan meresap ke dalam daging ikan melalui proses osmosa. Jadi, kristal garam tidak langsung menyerap air, tetapi terlebih dahulu berubah jadi larutan. Semakin lama larutan akan semakin banyak, dan ini berarti kandungan air dalam tubuh ikan semakin berkurang. Perkenalkan, nama saya Reni Apriliani, saya dari kelas 12 MIPA 6. Penggaraman basah atau wet salting. Penggaraman basah menggunakan larutan garam 30-35% atau dalam 1 liter air terdapat 30-35 gram garam. Ikan yang akan digaramkan dimasukkan ke dalam larutan garam tersebut, kemudian bagian atas wadah ditutup dan diberi pemberat agar semua ikan terendam. Lama waktu perendaman tergantung pada ukuran ketebalan tubuh ikan dan derajat keasinan yang diinginkan. Dalam proses osmosa, kepadatan larutan garam akan semakin berkurang karena adanya kandungan air yang keluar dari tubuh ikan. Sementara itu, molekul garam masuk ke dalam tubuh ikan. Proses osmosa akan berhenti apabila kepekatan larutan di luar dan di dalam tubuh ikan sudah seimbang. Can salting. Pada dasarnya, teknik penggaraman ini sama dengan penggaraman kering atau dry salting, tetapi tidak menggunakan bak atau wadah penyimpanan ikan. Ikan dicampur dengan garam dan dibiarkan di atas yantai atau geladak kapal. Larutan air yang terbentuk dibiarkan mengalir dan terbuang. Kelemahan dari cara ini adalah memerlukan jumlah garam yang lebih dan proses penggaraman berlangsung sangat lambat. Baik, yang pertama kita siapkan ikan dan juga garamnya. Terus kita bersihkan ikan, kita bersihkan sirip ikannya dengan cara
Terus kita belah bagian perut ikan paling bawah, kita keluarkan kotorannya atau jeroannya, kita keluarkan sampai bersih. Kita keluarkan sampai bersih. Setelah bersih, kita cuci lagi dengan air sampai bersih. Kita cuci sampai bersih, lalu kita belah jadi dua, tapi jangan sampai ikannya terputus. Kita belah ikannya sampai seperti ini. Apabila sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam mangkoknya. Terus kita lumuri bagian dalam ikan dengan garam, lumuri sampai merata. Lumuri sambil kita lumuri juga bagian punggung ikannya dengan garam. Kita lumuri. Setelah itu kita balikan, lalu lumuri ikan bagian bawah dengan garam dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Kita lumuri. Setelah itu kita jemur di bawah terik sinar matahari, dan hasilnya seperti ini. Setelah 1 kali 24 jam kita jemur, ikannya menjadi kering.